Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya di sini di channel Tukang React. Kali ini saya akan memberikan reaction saya ke salah satu video tentang perselisihan kiai lokal dan para habaib, yang mana ini lagi booming banget ya, lagi viral banget antara habaib dan kiai lokal, yang mana kiai lokal ini mereka beranggapan bahwa mereka mulai tersisihkan atau bisa jadi mulai tergusur ya dengan adanya para habaib ini. Nah, yang mana para habaib ini mereka juga beranggapan bahwa mereka ini masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya apa? Kiai-kiai lokal ini, ulama Nusantara kita di Indonesia ini beranggapan bahwa oh, habaib itu tidak ada keturunan dari Rasulullah. Mereka sudah putus nasabnya. Oke, nanti juga saya akan perlihatkan kepada teman-teman semuanya bagaimana sih cara mendapatkan kemuliaan itu. Sedangkan sekarang ini yang kita tahu bahwa para habaib di Indonesia itu sangat dimuliakan sekali. Mereka sangat dimuliakan dimanapun mereka berada. Contoh kecil misalnya kalau kita ketemu dengan para habaib, kita langsung cium tangan, kita langsung peluk, cium bajunya dan lain-lain. Sedangkan mungkin kalau kita ketemu dengan ulama Nusantara, para kiai lokal kita, para guru-guru kita, itu kita tidak pernah yang namanya mencium tangan, menyapa, sampai mencium baju kita tidak pernah sama sekali. Nah, kita saksikan dulu ya salah satu video tentang perselisihan kiai lokal dengan para habaib ini. Bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Empat ini, tiba-tiba para habaib berani menyalahkan para kiai berani menyerang para habaib dengan dalih mengingatkan, yo kenapa tidak sowan dengan mengingatkan langsung pada yang bersangkutan. Nah, ini teman-teman, masalahnya itu sebenarnya bahwa peran kiai lokal yang sekarang atau peran dari ulama Nusantara di Indonesia ini sekarang ini ya, itu mulai tersisihkan dengan adanya para habaib, yang mana mungkin mereka beranggapan bahwa oh, para habaib ini lebih mulia, para habaib ini lebih pinter, sehingga apa? Sehingga masyarakat di Indonesia mulai meninggalkan yang namanya kiai lokal atau ulama Nusantara. Ini mungkin yang menjadi permasalahan dari para kiai-kiai di Indonesia. Mereka mulai tersisihkan ini. Kenapa? Karena mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah, tidak ada yang namanya keturunan dari Rasulullah. Padahal kalau teman-teman membuka kitab, salah satu kitab Bulughul Maram, itu ada salah satu perkataan dari pengarang kitabnya, kurang lebih seperti ini ya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu pewaris para nabi. Jadi bukan hanya keturunan dari nabi saja yang bisa mewariskan ilmu-ilmu dari nabi, tetapi para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama ini juga pewaris nabi. Pewaris apa? Pewaris ilmu, pewaris adabnya dan lain-lain. Jadi kalau kita hanya memuliakan yang namanya para habaib, itu sepertinya agak ini ya, agak timpang ya. Jadi kita di sisi lain kita memuliakan yang namanya para habaib, tetapi kita melupakan peran dari kiai-kiai lokal. Oke. Nanti akan saya berikan tanggapan saya tentang bagaimana sih cara ini loh. Sebenarnya kita tuh harus bagaimana tentang adanya perselisihan ini antara kiai lokal dan juga habib atau para habaib ini. Oke. Saya akan tunjukkan dulu ke teman-teman semuanya bagaimana cara mendapatkan kemuliaan itu. Apakah dengan nasab, apakah dengan yang lain. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini yang saya arsir di sini ya. Ini kalau di Arabnya itu inna akramakum indallahi atqakum.
inna akramakum indallahi atqakum. Di sini sudah jelas bahwa artinya adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada kata yang paling bertakwa. Di sini tidak ada yang namanya inna akramakum indallahi bin nasabi. Tidak ada. Karena apa? Firman Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Bukan siapa ayahmu, bukan siapa keturunanmu, tetapi adalah siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Di sini juga ada yang namanya asyarafu bil adabi la bin nasabi. Artinya apa? Jadi kemuliaan itu kita dapatkan dengan cara adab. Adab itu apa? Sopan santun. Bukan dari nasabnya. Kalau kita memuliakan orang hanya karena nasabnya, sudah jelas salah. Saya kalau punya teman, walaupun itu keturunan dari kiai, seorang gus, kalau dia tidak beradab, kalau dia tidak berilmu, otomatis saya juga tidak akan menghormati mereka. Walaupun keturunan kiai, walaupun keturunan mungkin presiden dan lain-lain. Karena apa? Kemuliaan itu dari adabnya, bukan nasabnya. Nasab itu faktor X lah, itu karena keberuntungan. Siapa sih yang bisa menentukan kita lahir dari rahim siapa? Kan kita tidak bisa ya. Nah, balik lagi ke tadi. Bagaimana cara mendapatkan kemuliaan itu? Ya ini dengan atqakum ini. Bukan dengan nasab. Ada pepatah yang lain juga seperti ini. Asyarafu bil ilmi la bin nasabi. Jadi kemuliaan itu dengan ilmu, bukan dengan nasab. Contoh kecil misalnya, kalau teman-teman keturunan dari orang biasa, menengah ke bawah, tiba-tiba teman-teman mondok di pesantren ataupun kuliah ataupun mengenyam pendidikan yang tinggi sampai S3, sampai guru besar, otomatis teman-teman akan dihormati. Padahal teman-teman berasal dari nasab atau keturunan yang biasa-biasa saja, bukan dari keturunan kiai, bukan dari keturunan habaib, bukan dari keturunan presiden dan lain-lain. Tetapi teman-teman mulia itu karena apa? Karena ilmu, karena adab. Contoh lain misalnya, ada orang biasa, orang miskin. Setiap hari beliau berjamaah terus di masjid, di musola, sholat berjamaah di masjid, di musola, dan bertakwa. Bertakwa ini dalam artian apa? Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ini orang-orang yang bertakwa. Di samping bertakwa juga harus ada yang namanya ilmu dan adab. Ilmu, adab, takwa, ini satu kesatuan. La bin nasabi, bukan karena nasab. Kalau teman-teman menghormati seseorang hanya karena nasabnya, salah besar. Nah terus kenapa sekarang banyak orang-orang yang sangat menghormati para habaib? Contoh mungkin misalnya Habib Lutfi, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo dan lain-lain. Kebetulan mungkin Habib Lutfi pinter baca kitabnya, sopan santun adabnya dapat. Habib Syekh juga sama. Kalau menurut saya pribadi, pendapat saya ya, siapa saja yang pintar, siapa saja yang beradab, siapa saja yang Islam, siapa saja yang cinta Rasulullah, siapa saja yang senang sholawatan, itu wajib saya hormati. Intinya itu ya teman-temannya. Jadi jangan karena nasab saja. Kamu punya teman anaknya presiden, contoh misalnya Mas Kaisang misalnya, yang anaknya mantan presiden Pak Jokowi misalnya. Kamu hormati mati-matian, tapi mungkin misalnya Mas Kaisang kok adabnya kurang dan lain-lain. Ya kita tidak perlu hormatilah. Kenapa? Ya karena itu adabnya kurang. Mungkin dari segi keilmuan juga kurang. Bukan berarti saya menjelekkan, bukan ya. Tetapi pada kenyataannya kan Mas Kaisang pintar, Mas Kaisang juga beradab dan lain-lain. Itu kita wajib hormati. Apalagi dengan orang yang berilmu. Apalagi orang sudah keturunan
kiai, seorang gus, pinter dan beradab, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Habaib juga sama. Di samping nanti habaib ini, oh ini benar-benar keturunan Rasulullah, oh ini tidak keturunan Rasulullah, itu masa bodoh, bukan urusan saya. Yang penting kalau dia pintar, dia Islam, dia suka Rasulullah, senang sholawatan, itu wajib saya muliakan, itu wajib saya hormati. Intinya di situ, bukan karena nasabnya itu dari siapa, tapi karena ilmu dan adabnya dan juga ketakwaannya. Itu yang terpenting, bukan karena yang lain. Ini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Intinya apa? Kita wajib memuliakan, kita wajib menghormati orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang suka Rasulullah, orang yang bertakwa dan orang yang Islam. Ini intinya. Bukan malah kita terpecah belah dengan adanya, oh itu salah, klan Ba'alawi itu sudah terputus nasabnya. Oh, ulama lokal ini tidak ada barokahnya, ulama lokal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi. Semuanya ada keturunan Nabi. Kita semuanya keturunan Nabi Adam. Titik. Itu intinya. Kita semuanya keturunan Nabi Adam. Mengenai kemuliaan dan lain-lain, itu nanti bisa kita dapatkan sendiri kok. Bukan dari nasabnya siapa, tapi kita dapat kemuliaan dari siapa? Dari ilmu, dari ketakwaan kita, dari adab kita. Itu secara otomatis kemuliaan akan datang sendiri kepada kita. Dah, intinya itu ya teman-teman ya. Kemuliaan itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari ilmu, adab, dan juga takwa. Kalau ada seseorang yang ada 3 faktor ini, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Itu yang terpenting, bukan karena nasab dan lain-lain. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.